Halo, Sari. Kak Dara, aku dalam masalah. Bisakah kamu datang membantuku? Mbak, kami mau tutup. Kenapa kamu nggak menyelesaikan pembayaran sekarang? Rekan kerjaku masih ke toilet. Sebentar lagi ke sini kok. Di toilet nggak ada siapa-siapa. Mungkin pulang duluan. Siapa yang ke toilet lebih dari 2 jam? Tapi hari ini makan malam departemen kami. Bukan aku yang harusnya bayar. Dan juga, bagaimana bisa totalnya 10 juta? Apa ada kesalahan? Oh, aku nggak mungkin salah. Ini masih ada struknya. Totalnya 10.500.000. Kalau makanannya habis 2.500.000. Tapi ada minuman mahal yang harganya 8 juta. Minuman? Apa kamu melihat ada botol minuman di meja kami? Oh, tunggu sebentar. Biar saya tanyakan dulu. Oke. Pak Arya, Kak Dara, apa yang terjadi? Ini semua salahku. Kak Yuni memberitahu kalau perusahaan ada aturan kalau anak baru harus menjamu teman-temannya. Tapi aku baru bekerja 2 hari, jadi belum ada uang di tangan. Aku pikir tunggu sampai aku digaji dulu. Mungkin dia melihat aku diam saja, jadi dia bikin acara makan malam departemen biar aku yang membayar. Anak baru harus menjamu teman. Sejak kapan ada aturan seperti itu? Kenapa aku nggak tahu? Aku pun gak mau datang, karena makan malam itu menghabiskan banyak uang. Tapi Kak Yuni bilang aku mau dikenali sama rekan kerja biar lebih mudah saat bekerja. Kenapa mereka melakukan itu? Itu kan sama aja membuli anak baru. Permisi, kamu memang pesan minuman itu, dan rekan kerjamu yang membawanya pulang. Jika perlu, kamu bisa memeriksa CCTV. Bagaimana ini bisa terjadi? Kak Dara, bisakah kamu meminjamiku uang? Nanti aku ganti setelah aku gajian. Ini bukan soal meminjam uang, tapi rekan kerjamu sudah membulimu. Jangan khawatir, ada aku dan Arya. Gak akan aku biarin kamu dimanfaatkan. Bukannya dia manajer perusahaanmu? Ayo cepat hubungi dia. Bagaimana bisa dia seperti itu? Mana HP-mu? Sabarlah. Dia dibully kayak gini, mana bisa aku sabar? Bukannya kamu bos perusahaan? Gak bisa apa kamu beri pelajaran manajer itu? Kamu gak peduli ya? Kalau gitu biar aku aja. Aku akan ngurusnya. Tapi nggak kayak gini. Di mana manajermu? Panggilkan dia. Halo Pak, saya manajer di sini. Iya, manajer. Aku mau kamu menelponnya dan memberitahu tentang masalah ini. Halo, apa ini benar dengan Bu Yuni? Saya dari restoran yang kamu datang malam ini. Sepertinya Anda lupa membayar untuk barang yang Anda bawa. Lupa membayar? Mana mungkin, kan ada 1 orang di sana. Tapi di meja Anda sudah tidak ada orang, semuanya sudah pergi. Cuma ada nomor HP dan alamat Anda di atas meja. Anda mau mentransfernya atau kami yang datang ke sana besok? Apa? Kok bisa? Jangan datang ke sini. Aku akan mentransfernya. Berapa totalnya? 10.500.000. Kalau minumannya dikembalikan boleh nggak? Maaf sekali, minuman yang sudah dibawa pulang tidak bisa dikembalikan lagi. Baiklah. Baik kalau begitu, saya kirim nomor rekeningnya. Setelah ditransfer kamu bisa pergi. Terima kasih. Jangan terima kasih pada aku, tapi ke Pak Arya. Terima kasih, Pak. Aku masih nggak ngerti, kenapa harus manajernya yang menelponnya? Kenapa nggak kamu aja yang langsung memarahinya, biar dia kapok? Aku bisa aja membelanya, tapi apa kamu mau? Kali ini aku bela. Bagaimana lain kali? Aku nggak bisa selalu melindunginya. Dia anak baru dan nggak tahu apa-apa. Jadi semua ingin menyerang dan memanfaatkannya. Dia harus berani ambil sikap, bukan terus bersikap lembut dan bergantung belas kasihan orang lain. Cuma dengan cara ini, dia bisa bertahan hidup. Kadang menunjukkan sedikit keunggulan, itu lebih baik daripada memberikan kebaikan. Aku mengerti, dengan dia menjadi lebih kuat, dia benar-benar bisa bertahan di perusahaan. Baik juga kamu. Ayo. Yang itu bagus. Permisi, saya dari luar kota mencari seseorang. HP saya mati. Apa boleh saya pinjam HP? Oh, bukan buat telepon, saya mau ngecek Gmap. Oh, oke. Ini. Terima kasih. Kamu mau pergi kemana? Pacarku bekerja di sini, dan aku datang naik kereta untuk mengejutkannya. Gedung Golden. Bukannya itu dekat. Kamu mencatatnya dengan detail. Kamu mau berjalan. Saya nggak punya banyak uang, HP saya mati lagi. Tapi pacarku bilang dia akan lembur, jadi dengan jalan kaki mungkin bisa tepat waktu. Kebetulan kami mau ke sana. Gimana kalau kami antar? Tidak usah, jangan repot-repot. Saya jalan kaki saja. Gak apa-apa, aku kerja di sana. Ayo, kami antar. Kalau gitu terima kasih. Kalian LDR? Kami LDR selama 5 tahun. 5 tahun? Kapan kalian berencana menikah? Dia bilang kami akan menikah kalau tabungannya sudah cukup dan bisa beli rumah dan mobil. Terima kasih. Iwan, Sari, ngapain kamu datang ke sini? untuk merayakan ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Siapa dia?
Dia teman dari kampungku. Aku gak nyangka kamu punya teman yang kuno banget. Kamu kan dipromosikan jadi supervisor. Masa punya teman kayak gini sih? Supervisor? Sejak kapan itu? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kamu siapa? Ngapain dia memberitahumu? Aku pacarnya, dan kamu siapa? Pacarnya? Iwan, gak nyangka deh seleramu jelek banget. Apalagi dia berasal dari kampung. Linda, jangan dengerin dia. Kami itu cuma teman biasa. Dia yang mengejar-ngejar aku di kampung. Tapi aku nggak pernah menerimanya. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Kita sudah 5 tahun bersama. Aku masih punya bukti chatnya. Aku nggak pernah menghapusnya. HP ku mati. Apa ada tempat untuk charger? Kalau bisa dihidupkan, aku bisa membuktikannya. Cukup, apa kamu sudah selesai? Aku nggak pernah menyukaimu sama sekali. Sadarlah. Iwan, kamu bilang kamu pergi merantau biar bisa menabung untuk beli rumah dan menikah. Aku sampai keluar dari S2 ku dan bekerja 3 pekerjaan sehari. Semua gaji aku masukkan di ATM-mu. Aku bahkan gak mampu beli makanan 20.000. Pada akhirnya, kamu cuma menganggapku sebagai teman biasa karena aku hanyalah wanita dari desa. Aku nggak pernah minta uangmu ya. Jangan mengada-ngada deh. Itu karena otak cintamu sendiri. Apa hubungannya denganku? Berapa sih yang dia kasih? Kembalikan saja padanya. Aku kasih tahu, orang kampung itu serius banget kalau soal uang. Kalau kamu gak membayarnya, entah sampai kapan dia mengganggumu. Gak perlu kamu kembalikan. Berinvestasi itu emang ada kalanya kamu rugi. Jadi wajar kalau kamu mendapatkan sampah. Tapi itu gak masalah, belum terlambat untuk sadar. Siapa kamu? Siapa yang kamu sebut sampah? Aku kenal sama yang punya perusahaan ini ya. Siapa kamu? Kalau nggak tahu dia, bagaimana kalau aku? Pak Arya? Kamu kenal sama Pak Arya? Kamu nggak perlu khawatir soal ini. Mending khawatirkan dirimu sendiri. Iwan, jabatanmu sekarang tidak buruk. Kerja bagus. Pak, saya jangan sampai posisi barumu sebagai supervisor hilang. Ayo, aku antar pulang. Bagaimana dia bisa kenal sama Pak Arya? Aku pergi dulu. Maaf ya, aku benar-benar benci sama laki-laki yang lupa asal-usulnya. Terima kasih banyak, tadi sudah membelaku. Siapa yang nggak pernah bertemu dengan sampah? Aku ada sedikit uang tunai. Ini, ambillah dan cari penginapan. Terima kasih, saya pasti akan membayar kembali uangnya. Ayo. Permisi. Apa perusahaan Anda ada lowongan? Saya mau bekerja mulai dari bawah. Ambil ini, besok pergilah ke bagian HRD. Semangat. Jadi nanti proyeknya Maaf, saya... nggak punya mata. Beraninya menabrakku. Kamu tahu nggak seberapa mahal bajuku? Dara, minta maaflah ke Pak Danu. Atas kecerobohan karyawanku, apa Bapak terluka? Aku nggak terluka. Tapi lihat apa yang terjadi dengan bajuku. Harganya lebih dari 10 juta. Gimana ini? Cepat, minta maaflah ke Pak Danu. Maaf Pak Danu, maafkan saya. Bajuku udah kotor. Minta maaf aja nggak cukup. Aku pernah melihat di snap video cara membersihkannya. Tunggu sebentar. Hah? Lalu dicuci dengan air. Lihat, apa sudah seperti baru? Tunggu, siapa yang menyuruhmu mencucinya? Apa kamu sudah gila? Kamu nggak tahu, baju ini cuma bisa dikeringkan. Sudahlah, itu sama sekali nggak berguna. Gimana sekarang? Pak Danu, jangan marah. Aku akan ganti rugi buat dia. Aku dengar harganya lebih dari 10 juta, jadi aku transfer 11 juta. Anggap sebagai permintaan maaf. Apa, sudah bisa diselesaikan? Pak Arya, kenapa kamu baik sekali? Karena Pak Arya sudah membantumu, aku biarin. Tapi lain kali, awas saja. Ayo, Pak Arya, kita bicarakan lagi kontraknya. Tunggu. Urusanmu selesai, tapi urusannya belum. Memang, ada apa dengannya? Begini, uang itu kan sudah kamu terima, dan aku sudah membayarnya. Tapi kamu sudah menamparnya. Sekarang baru impas. Berani kamu memukulku. Bagaimana? Masih mau kontraknya? Kontrak? Lupakan saja. Bagaimana ini? Harusnya kamu jangan lampiaskan. Nanti kalau kontraknya batal gimana? Dia yang rugi, bukan aku. Apa kamu merasa sakit? Aku nggak apa-apa. Gimana kalau aku mengejarnya? Dasar bodoh. Kontrak itu menguntungkannya. Nanti juga balik sendiri. Ayo pergi.
Halo Pak Arya. Tolong lihatlah kontrak ini. Sudah, jangan bahas yang tadi. Dara? Kamu Dara kan? Mira? Kebetulan banget udah lama nggak melihatmu. Ngapain kamu jual ikan di sini? Aku bahkan nggak mengenalimu tadi. Enggak, aku cuma pengen bantuin ayahku. Aku pikir setelah menikah dengan Arya, hidupmu enak. Kok malah jadi seperti ini sih? Enggak, dia nggak ada hubungannya. Aku cuma ngerasa gebut aja. Kalau gitu aku mau beli. Bantuin aku milih seafoodnya ya. Oke. Yang ini ya? Udah, kamu gak usah bayar. Kamu bawa aja ya. Gak mudah bagimu mencari uang kan? Sekarang hidupku jauh lebih baik. Dan suamiku menjadi eksekutif di perusahaan asing sudah 2 tahun. Oh, itu bagus. Karena mendadak aku jadi gak bawa apa-apa. Kebetulan ada baju baru di dalam mobil. Ini kamu ambil aja. Gak usah. Jangan sungkan. Ini belum pernah aku pakai kok. Lain kali kita belanja bareng. Oke. Lihat, bajumu kelihatan bagus kalau begini. Ayo kita belanja. Semua baju di sini dijual lebih murah. Biasanya dijual 500.000. Di sini 100.000 udah dapat. Kamu pilih aja yang mana. Aku belikan. Gak usah, gak perlu. Aku gak punya waktu memakainya. Oh iya, aku belum bilang makasih buat baju yang kamu kasih terakhir kali. Ayo, aku traktir steak. Itu kemahalan. Itu di depan ada mie ayam. Aku punya TM. Ayo. Ini sisa saldonya adalah 70.300.000. Itu isinya lebih dari 70 juta. Ini karena jarang dipakai, makanya masih sebanyak. Sekarang udah malam, aku antar pulang ya. Gak usah, Arya mau menjemputku. Dara? Dia datang, tunggu sebentar ya. Arya? Mobil itu... Dia sahabat yang kamu bilang sangat dekat. Iya, di mana seafood yang aku suruh bawa? Itu di belakang. Tapi aku rasa dia mungkin gak mau. Kenapa? Dia sudah pergi. Kalau gitu aku akan menelponnya. Dia memblokirku. Sudahlah, ayo pulang. Dim, di sini. Selamat sore, Kak. Ini temanku Nana, tadi habis main basket. Dia ngotot mau ikut. Jadi ini kakaknya Dimas, dia sering menceritakanmu. Halo. Halo. Aku emang orang yang periang dan sedikit tomboy, jadi jangan kaget. Karakter yang kayak gitu, siapa yang gak kaget? Apa kamu bilang? Hati-hati ya kalau ngomong. Jangan sakit. Kakak, kamu pakai baju formal banget. Emang hari ini hari apa? Oh, aku cuma sesekali memakainya. Kakak, kamu orang yang niat banget ya. Selalu pakai high heels. Gak kayak aku, kemana-mana pakai sepatu. Kak Arya, ambilin aku tumis ati itu dong. Aku gak sampai. Aku gak bisa pakai sumpit, susah banget mengambilnya. Oh, sini aku ambilin. Enak banget. Cuman agak pedas. Kenapa pesan makanan pedas? Kakak ipar kan pakai make up, nanti luntur lagi. Aku gak ngerti deh, kenapa cewek-cewek itu sampai menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin. Aku bahkan gak bisa duduk diam selama 10 menit. Karena kamu gak kayak cewek pada umumnya, kamu kan tomboy. Kenapa kalau tomboy? Seenggaknya aku apa adanya. Aku kasih tahu, aku nyimpen banyak video cewek sesudah dan sebelum memakai make up. Bener-bener bikin takut banget. Bahkan ibunya sendiri gak bisa ngenalin deh. Kayak pakai apa namanya? Topeng. Aku nggak lagi ngomongin kakak ipar kok, jangan terlalu dipikirin. Bagaimana mungkin? Aku nggak ngerti deh sama cewek yang pakai make up. Harus pakai make up, merapikannya, menghapusnya setiap hari. Ribet banget. Nggak kayak aku, nggak perlu pakai make up, natural aja. Jadi kamu nggak pakai make up sama sekali ya? Aku nggak nyangka deh. Kebetulan, aku bawa penghapus make up. Kenapa kamu nggak mencobanya? Kamu ngapain? Loh, kamu bilang nggak pakai make up. Ini kayak 3 hari belum dibersihin. Kamu dan juga. Kamu menggunakan pertemananmu dengan laki-laki dan bercanda dengan mereka. Tapi kamu ngomongin cewek lain untuk menunjukkan kalau kamu berbeda. Itu bukan tomboy namanya, tapi murahan. Aku cuma ngomong jujur. Benar, kamu orang yang jujur. Tapi lebih baik tutup aja mulutmu. Apalagi yang kamu katakan cuma nyinyirin wanita lain. Teman laki-lakimu banyak ya. Berterima kasihlah ke orang tuamu, karena sudah ngasih wajah yang menakutkan. Makanya gak ada yang mau denganmu. Gak usah merasa yang paling spesial deh. Kamu gak suka banget sama aku. Kamu menganggapku sainganmu ya? Aku punya standar, emang kamu layak. Kalau mau bersaing harus seimbang.
Aku sudah dewasa, sedangkan kamu masih labil. Dari tadi aku dengerin manggil Kak Arya terus. Apa dia bahkan mau ngomong denganmu? Jadi orang kepedean banget. Kamu? Kalau kamu membenciku bilang aja, nggak perlu kan mempermalukanku seperti ini. Aku nggak benci siapa-siapa, tapi kamu berbeda. Kamu sangat murahan, dan aku benci banget. Kamu, ayo pergi. Dasar pengganggu, siapa suruh menyindirku duluan? Ini pacarku yang kuceritakan. Halo, halo. Saat makan malam dengan pacar adikku, membuatku melihat pembagian tagihan tingkat tertinggi. Oke, kami sudah pesan. Giliran kali berdua. Aku mau usus, babat, sama daging slice. Kalau kamu? Aku gak bisa pesan banyak-banyak, soalnya bebekku gampang sekali naik. Aku mau setengah porsi kubis. Apa, sudah selesai? Pelayan, mau bayar? Kak, Wahyu bilang dia mau traktir, jadi kamu nggak boleh bayar. Oke. Permisi, totalnya 500.000. Gelasku udah kosong dari tadi. Kamu nggak nambahin airnya? Pelayananmu buruk banget sih. Maaf ya, maaf. Itu totalnya kan 500.000 dan kita ada 4 orang. Kenapa kita nggak split bill? Apa maksudmu? Dia kakak dan kakak iparku. Emang kenapa? Apa aku harus bayar semua makanan ini sendirian? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa bilang makan malam ini harus traktiran? Split bill nggak apa-apa. Karena kita berempat, jadi masing-masing 125. Kayaknya ada kesalahan hitung. Lihat, semua daging yang ada di sini, aku gak makan. Aku cuma makan sayur kubis. Dan sayur kubis ini cuma setengah porsi. Dan kamu makan sepertiganya. Terus buat kuahnya kita bagi rata. Jadi aku akan membayar... Tunggu sebentar, biar aku hitung dulu. Oh, segini. Aku harus bayar 37.000. Atau kita bulatkan saja jadi 40.000. Sedangkan kalian bertiga masing-masing 153,3 atau dibulatin 154. Hah? Terus setelah dijumlahkan, ternyata kelebihan 2.000. Jadi aku bayar 38 saja, biar nggak bingung. Perhitungan seperti itu, sudahlah, nggak perlu rapat-rapat kayak gitu. Biar kita yang bayar. Ayo, kita bayar aja. Meskipun kamu gak makan dagingnya, kamu pesan minum kan? Kalau harganya 8.000 dan kamu minta isi ulang, paling nggak kamu harus bayar 62.000. Permisi, mau bayar pakai apa? Aduh, HP ku mati nih. Mana uangnya di sini? Baterainya habis ya? Sudah nggak apa-apa. Hai, maafkan aku ya. Nih. Oh, power bank. Wah, pengisiannya cepat juga. Oke. Siapa yang menyuruhmu mengambilnya? Mereka udah selesai, tapi apa aku sudah? Bahkan nggak tanya dulu padaku. Kamu nggak menganggapku serius ya? Aku nggak mau tahu, pokoknya aku mau dapat usus baru. Kalau nggak, aku laporin ke manajermu. Tapi, Kamu ini gimana sih melayaninya? Kalau kamu nggak niat, jangan jadi pelayan. Aku ini pelanggan. apa dia nggak akan dipukuli karena melakukan ini? Biarin aja. Hai, lihat, masih banyak sisa dagingnya. Sayang banget kalau nggak dimakan. Berhemat itu slogan kita, kan? Kalau gitu kalian makan aja. Kami pulang dulu. Kamu keluar sebentar. Waktumu 3 hari. Putus dengannya. Kakak, dengerin aja kakakmu. Dara, kebetulan banget ketemu teman lama. Sudah berapa lama nggak ketemu? Kamu kerja di sini? Iya, di gedung perkantoran seperti ini pasti ada ratusan perusahaan di dalamnya. Untung aku nggak kerja di sini. Kalau nggak, pasti susah nyari pintu masuk. Kok bisa? Enak aja tuh kerja di sini. Sibuk nggak? Ayo kita pergi makan. Aku mau. Ayolah, kita kan udah lama nggak ketemu. Karirku lumayan bagus. Bisa dibilang pemimpin. Direktur? Bukan, ketua departemen. Oh, gaji per bulanku beberapa digit, ratusan juta, itu banyak banget.
Tidak sebanyak itu. Oh, aku kira bikin aku kaget. Cari uang itu nggak gampang. Suamiku habis beliin aku 1 paket skincare. Dia nggak pernah dengerin aku. Terus aku juga perawatan kulit di sore hari. Dia sangat perhatian. Kamu pasti lelah bekerja ya? Udah banyak perawatan kulit tapi kulitmu masih nggak bagus. Soalnya wajahmu kering, pasti sering lembur ya? Aku habis kejar target akhir tahun. Jadi aku harus menyesuaikan jadwal bekerja dan istirahat. Kalau gitu kamu harus santai. Soalnya kamu kelihatan lebih tua dari seusia kita. Wajahmu kelihatan banget kalau kamu sering begadang. Kulitmu juga kelihatan merah. Kamu pasti kebanyakan pakai pemutih ya? Produk pemutih itu bikin kulitmu rusak. Mending suruh suamimu berhenti beliin kamu skincare daripada kulitmu rusak. Dara, kulitmu kelihatan cerah. Kamu pakai skincare apa? Nih, kalau aku pakai produk skincare ini, kualitasnya sesuai dengan harganya. Dan yang paling penting nggak mengandung bahan pemutih. Maaf ya, aku telat. Cynthia, akhirnya kamu datang. Ayo, duduklah. Aku juga nggak bisa lama-lama, soalnya suamiku mau jemput. Aku dengar dia habis beli mobil baru. Dara, udah lama banget nggak melihatmu. Kamu masih jadi kurir. Kurir? Kamu nggak tahu ya? Waktu masih kuliah, semua paket yang ada di asrama kami, dia yang nganterin. Aku pernah melihatnya beberapa kali. Itu kerja paruh waktu. Waktu itu kamu beli apa ya? Soalnya sering banget pengiriman pribadi. Jadi aku harus langsung memberikannya padamu. Dara, apa kamu sudah punya pasangan? Gimana kalau aku kenalin seseorang? Dia ada di Jakarta. Duda. Kamu gimana sih? Dara kan masih pernikahan pertama. Di seusiamu, aku pikir sudah pernah menikah. Jadi aku kira nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu bukan anak muda lagi. Jadi cepat cari pasangan. Di usiamu sekarang, mending jangan terlalu pilih-pilih. Tampan tinggi itu udah nggak penting. Yang paling penting punya pekerjaan, cukup buat makan dan minum. Aku sudah menikah. Bos perusahaan, tinggi 1,8, punya mobil dan rumah, baik dan teliti, nggak punya kebiasaan buruk, saldo 9 digit, aset 9 digit. Tampan, baik, pintar, sabar, dan perhatian. Habis ini dia datang menjemputku. Suamiku masih agak lama, mungkin setengah jam lagi baru datang. Kalian pulang aja dulu. Gak apa-apa, kami akan menunggu bersamamu. Bukannya kamu mau perawatan? Nanti keburu tutup. Janjinya aku ubah jadi besok sore. Dara? Kenapa nunggu di luar, kan dingin? Bukannya kamu lagi rapat? Istriku bilang darurat, mana mungkin aku nggak datang. Ayo, bukannya cuma ganteng aja. Mobil itu lebih dari 1 M.